Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-395 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Elia sebagai Gajah Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai Candalagati, Hari sebagai Surobuteng, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berhasil meringkus salah seorang pembokong. Laki-laki bertubuh gempal itu menjerit-jerit kesakitan karena tangannya dipelintir ke belakang. Dia menjerit-jerit dan memohon agar dilepaskan. Dia berjanji akan memberikan keterangan yang diperlukan. Akhirnya Arya Kamandanu melepaskannya. Pada saat itu Sakawuni dan Gajah Biru datang. Mereka merasa lega karena melihat Arya Kamandanu dapat menangkap salah seorang di antara para pembokong dalam keadaan hidup. Dan mereka bermaksud mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi mendadak mereka terkejut. Tubuh laki-laki itu mengejang. Kedua belah tangannya mendekap perut. Matanya mendelik. Dan sebelum roboh, mulutnya mengeluarkan busa berwarna kebiru-biruan. Oh, lihat Kamandanu. Lihat orang ini. Sayang sekali. Dia sudah mati. Mulutnya berbusa, Kakang Gajah Biru. Nampaknya dia keracunan. Benar, Nini. Nampaknya dia telah menelan racun. Mungkin dia sengaja bunuh diri, Kakang. Dia tidak ingin kita mengorek keterangan dari mulutnya.
dia memilih mati daripada memberikan keterangan kepada kita. Kalau begitu semakin jelas bahwa para pembokong ini hanyalah orang-orang suruhan. Jelas ada dalang yang bekerja di belakang mereka. Benar, Kakang Gajah Biru. Dan dalang itu pastilah orang yang sangat berbahaya. Dia pasti mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga orang ini memilih mati daripada membocorkan rahasianya. Ya, aku kira begitu. Sekarang bagaimana, Kamandano? Aku yakin masih ada lagi yang berkeliaran di sekitar tempat ini untuk mencuri kelengahan kita. Kita sudah membunuh 8 orang, Gusti Kamandano. Kukira sebaiknya malam ini kita habiskan mereka. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan mengganggu perjalanan kita ke Bukit Pendem. Benar, Wuni. Nah, sekarang begini saja. Kalian berdua berjaga-jaga di tepian sungai Boyolangu. Jangan ada seorang pun di antara prajurit-prajurit tahu kita telah kedatangan para pembokong. Mereka tidak perlu tahu. Selanjutnya biar aku yang akan merampungkannya. Apa maksudmu, Kamandano? Aku yang akan membersihkan mereka semuanya. Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat ke dalam gelap. Sakawuni dan Gajah Biru berpandangan sesaat lamanya. Kemudian mereka pun melompat dan bergegas berlari-lari menuju ke tepi sungai Boyolangu. Surabutang? Iya, aku sudah melihatnya. Mereka semuanya terbunuh. Sekarang giliran kita berdua. Apa kau mempunyai pikiran lain, Candalakati? Bagaimana kalau kita melarikan diri saja? Kita tinggalkan saja tugas celaka ini. Kau mau menjadi buron pemerintah Majapahit seumur hidup? Tidak, Candalakati. Kita harus jalan terus. Tapi kita tinggal berdua. Dan ternyata orang-orang yang akan kita bunuh mempunyai ilmu jauh di atas kita. Salah-salah bukan mereka, melainkan kita sendiri yang akan terbunuh. Buktinya 8 orang kawan kita semuanya sudah dibinasakan. Lebih baik kita kabur saja. Ayo Surabutang, kita tinggalkan tempat ini dan kita cari tempat persembunyian yang aman. Kau pengecut, Candalakati. Kita harus berpikir sehat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Sudah. Jangan banyak omong, ayo ikut aku. Baru saja Surabutang bermaksud melangkah, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu terbang di antara dahan-dahan pohon, kemudian melompat ke hadapan mereka. Hei, siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Mengapa kau menggunakan cadar hitam untuk menutupi wajahmu? Mungkin dia salah seorang di antara teman kita yang berhasil menyelamatkan diri, Surabutang. Hei, siapa kau? Jawab, ayo jawab. Yang jelas aku bukan siluman. Aku pun manusia biasa seperti kalian. Kalau aku menggunakan cadar hitam, itu bukan berarti aku adalah teman kalian. Apakah kau yang bernama Gajah Biru? Bukan. Kalau begitu, kau pastilah orang yang bernama Arya Kamandanu. Kalau sudah tahu siapa diriku, apa yang akan kalian lakukan? Jadi benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Kalau kalian bermaksud membunuhku, cepat laksanakan. Apalagi yang kalian tunggu? Arya Kamandanu, kau pasti binasa di tangan Surabutang. Surabutang dan Candalakati langsung menyerang. Mereka mengirimkan pukulan-pukulan beruntun dari 2 penjuru. Sekali waktu Surabutang mengirimkan tendangan-tendangan ke arah ulu hati Arya Kamandanu. Serangan-serangan mereka memang cukup berbahaya. Tapi Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding. Tanpa merasa kesulitan, dia membendung serangan-serangan lawan sambil sekali waktu mengirimkan pukulan ataupun tendangan balasan. Melihat serangan-serangannya gagal, Surabutang dan Candalakati menjadi penasaran. Mereka kemudian mencabut senjatanya masing-masing. Surabutang menggenggam sebatang tombak pendek, sementara Candalakati mengayun-ayunkan pedangnya yang ukurannya besar dan panjang. Mampus kau, Kamandanu! Mampus!
Danu melayani dua orang musuhnya yang menggunakan senjata tajam. Tombak pendek Surobuteng menyambar kiri kanan, sementara pedang Candalagati berusaha membobol pertahanan Arya Kamandanu. Namun Arya Kamandanu masih belum merasa kerepotan untuk melayani serangan-serangan dua orang lawannya. Dia berkelip ke kiri ke kanan, kadangkala jungkir balik di udara. Suatu saat, dia memperoleh kesempatan yang sangat baik. Dia berhasil menetak pergelangan tangan Surobuteng dan tombak pendek terlepas. Arya Kamandanu menyambar senjata itu, dan sebelum kakinya menginjak tanah, tombak pendek itu pun sudah kembali melayang deras ke arah Surobuteng. Kamandanu, kau telah membunuhnya lagi? Ya, sudah 9 orang semuanya. Sayang sekali kakak. Yang satu orang berhasil kabur. Kurang ajar. Akan kutangkap orang itu. Sudahlah, tidak usah Wuni. Tidak ada gunanya. Sebelum kau tangkap, dia pun akan menelan racun. Benar, Nini. Lebih baik sekarang kita periksa sekali lagi keadaan di sekitar tempat ini. Iya. Mari Kakang Gajah Biru. Ayo Wuni, Ayo. kita periksa sekali lagi. Kalau benar-benar keadaan sudah aman, baru kita bisa istirahat. Besok sebelum fajar menyingsing, kita akan berangkat meneruskan perjalanan ke Bukit Pendang. Arya Kamandanu, Gajah Biru dan Sakawuni kemudian memeriksa suasana di sekitar tepian Sungai Boyolang. Nampak prajurit-prajurit masih tidur pulas di tempatnya masing-masing, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu Candalagati yang berhasil melarikan diri, memacu kudanya sekencang-kencangnya menuju kota Majapahit. Dan segeralah beri laporan. Baik Gusti, hamba akan segera memberikan laporan. Ampun Gusti, ampun beribu-ribu ampun. Kami telah gagal. Apa maksudmu? Gagal bagaimana? Apakah kalian sudah berhasil menemukan mereka? Sudah Gusti, kami sudah berhasil menemukan mereka. Tapi kami gagal membunuh mereka. Bahkan teman-teman hamba semuanya terbunuh, termasuk Surobuteng. Mereka semuanya terbunuh. Iya, 9 orang terbunuh. Dan hanya kau yang tinggal hidup. Benar Gusti, tinggal hamba yang hidup. Dan hamba berusaha untuk kembali ke Majapahit guna memberikan laporan pada Gusti. Rawadeng, minggirlah. Aku akan mengadakan tanya jawab sebentar dengan orang ini. Baik Gusti Ramapati, silakan. Jadi 9 orang temanmu terbunuh? Benar Gusti. Dan hanya kau yang selamat? Iya Gusti, hanya hamba yang berhasil menyelamatkan diri. Mengapa kau harus kembali ke Majapahit, Candalagati? Kau benar-benar bodoh. Mestinya kau tidak kembali ke Majapahit. Ampun Gusti, bukankah hamba harus memberikan laporan kepada Gusti Ramapati? Aku tidak butuh laporan kegagalan. Dan aku paling tidak suka melihat manusia seperti dirimu ini, Candalagati, pengecut. Kau biarkan teman-temanmu binasa menjalankan tugas, sementara kau melarikan diri. Manusia macam apa kau ini? Pengecut, kutu busuk, tidak punya setia kawan, mau selamat sendiri saja. Ampun Gusti, ampun beribu-ribu ampun. Hamba mengaku bersalah Gusti. Candalagati. Iya Gusti,
sebelum berangkat menjalankan tugas bersama teman-temanmu, aku telah membagikan sesuatu kepada kalian semua. Mana itu sesuatu yang aku maksudkan? Ampun Gusti, apakah pel racun ini yang Gusti maksudkan? Ya, mari sini. Aku ambil kembali pelet racun itu. Candalagati kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan pelet racun. Sang Ramapati kelihatan sangat muak melihat sikap dan perangai Candalagati. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang pelet racun. Kemudian dia menoleh ke arah Rawadeng. Rawadeng dan kau Rayuyu, Iya Gusti. tangkap Candalagati, ringkus dia, dan buka mulutnya lebar-lebar. Baik Gusti. Tidak, jangan Gusti. Ampunilah hamba Gusti. Ampunilah hamba. Oh Gusti, ampun Gusti. Jangan Gusti. Ampun Gusti. Jangan, hamba mengaku bersalah. Ampun beribu-ribu ampun Gusti. Rawadeng dan Rayuyu terus meringkus Candalagati, sementara Rabanyak dan Rapangsa menjepit lehernya sambil memaksa Candalagati untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Dan pada saat berikutnya, Sang Ramapati melangkah dan tangannya mencemplungkan pelet racun ke mulut Candalagati. Ampun Gusti. Aduh. Ampun Gusti. Dia sudah mati Gusti. Tubuhnya mengejang dan mulutnya berbusa. Itulah ganjaran bagi seorang pengecut. Lalu akan kita apakan mayat orang ini Gusti? Suruh beberapa orang prajurit untuk menguburkannya. Dan ingat Rawadeng, kau juga Rayuyu, dan kau Rapangsa serta Rabanyak. Kita membutuhkan orang-orang yang berani, yang patuh, yang bisa memegang rahasia, yang bertanggung jawab, dan yang berani mengorbankan nyawanya demi tugas. Kita tidak membutuhkan orang-orang seperti Candalagati. Kita tinggalkan sejenak Sang Ramapati yang tengah dimakan rasa kecewa karena gagal memenuhi keinginannya. Kita kembali ke Arya Kamandanu dan prajurit-prajurit Majapahit yang tengah istirahat di tepi sungai Boyolangu. Pagi harinya, sebelum fajar menyingsing, Arya Kamandanu dengan dibantu Sakawuni dan Gajah Biru membenahi pasukan Majapahit yang berjumlah 300 orang. Dan ketika cahaya matahari belum lagi terang, mereka sudah berangkat meneruskan perjalanan menuju hampir sehari penuh mereka berkuda. Tak sesuatu pun yang mereka temukan di tengah perjalanan. Dan menjelang malam tiba, mereka memasuki desa Parangcuri. Oh, lihat Wuni. Apa yang telah terjadi di desa ini? Sungguh-sungguh biadab. Apakah ini pekerjaan manusia? Sepertinya di desa ini baru saja terjadi pembantaian besar-besaran ini. Aku hampir-hampir tidak percaya ada manusia bisa melakukan kekejaman seperti ini. Lihat Kamandanu, lihat. Ada orang berlari-lari kemari. Mereka heran melihat pemandangan di desa Parangcuri. Rumah-rumah penduduk terbakar. Sebagian di antara mereka banyak yang sudah roboh menjadi arang. Mayat-mayat bergelimpangan di sana sini.
Darah berceceran di atas rumput. Beberapa ekor kerbau terlentang tak bernyawa dan mulai membusuk. Bau busuk tersebar kemana-mana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang telah terjadi di desa Parangcuri? Dan siapa orang yang berlari-lari menemui Arya Kamandanu? Lalu apa yang kemudian akan dilakukan oleh Arya Kamandanu berikut teman-temannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.